Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Kurnada Jaya Negriku di channel kita di ruang diskusi energi, frekuensi, dan vibrasi. Seperti biasa kita ngobrolin tentang keseharian kita, hal-hal yang kita temukan sehari-hari, namun kita pandang dari sudut pandang energi, frekuensi, dan vibrasi. Baik teman-teman, kita akan bahas tentang jangan menggampangkan hak orang lain. Ketika saya akan bercerita masalah ini, saya sedang teringat pada orang lain. Dulu vibrasi saya tidak bagus pada orang ini. Ada kedongkolan melihat sikapnya saat itu. Namun beberapa waktu lalu, ketika bertemu kembali, kedongkolan itu berganti menjadi iba. Dulu semua ada, mobil banyak, anak buah banyak, dan kemarin saya lihat dia cuma pakai motor butut. Masih terngiang di telinga saya bagaimana dia menjawab waktu saya bertanya, "Mas, emang gak ada ya duit? Kok sampai hak orang yang sudah selesai pekerjaannya gak segera dibayar?" kata saya waktu itu. Dan dengan santai waktu itu beliau menjawab, "Ya jadi pengusaha itu kan uangnya harus diputer, Mas," katanya begitu. Saya waktu itu sih hanya bisa menghela nafas ya. Karena saya ini tipe kolot, jadi untuk urusan hak orang lain itu bagi saya nomor 1 begitu. Sehingga menjumpai orang dengan tipe begini membuat saya mual waktu itu ya. Nah sekarang saya akan bercerita teman saya yang lain. Beberapa tahun yang lalu saya juga dihampiri teman saya. Kemudian dia bertanya, dia kebetulan lewat depan rumah saya. Kemudian ketemu di luar, pas saya kebetulan dari luar dan bertanya, "Mas, ada ngasih pinjem sama si A nggak?" Waktu itu sih saya nggak nyangka aja bahwa dia bakal cerita kalau pinjaman si A ke dia itu sudah 5 tahun lebih nggak dibayar. Mengapa saya nggak nyangka? Loh, si A ini religius banget loh tampilannya, jidatnya hitam, sholat nggak pernah telat. Kalau cerita bisnis, wes luar biasa lah. Belum lagi tentang sekolah anaknya, pokoknya jos lah ya. Namun faktanya sekarang dia sangat susah dihubungi. Baik teman-teman, sebelum saya meneruskan cerita ini, saya ingin meluruskan niat dulu. Ini niatnya adalah untuk pembelajaran bagi saya pribadi dan bukan untuk sekedar membagikan kedongkolan ya. Insya Allah dongkol saya sudah hilang sejak beberapa tahun yang lalu. Nah teman-teman, dari 2 cerita di atas, saya menarik sebuah simpulan bahwa kedua orang teman saya ini sangat abai dengan hak orang lain. Teman saya yang pertama tadi yang dulunya pengusaha sukses, begitu tega memutar hak orang lain selama beberapa bulan demi muter uangnya ke proyek lain untuk kepentingannya dia tentu saja. Nah, sekarang bayangkan kalau yang namanya subkontraktor itu kan modalnya hanya cukup 2-3 kali putaran lah paling banyak ya, namanya juga subkontraktor kan, masih kecil. Terus kalau bayarnya entar dicicil-cicil gitu kan, nggak langsung blek dibayar, modalnya kan pasti akan kemakan si subkon ini gitu loh. Sehingga ia tidak bisa bekerja lagi jika ada pekerjaan di depan. Nah pemikiran seperti ini sama sekali nggak mampir di benak teman saya itu. Dan benar saja banyak subkontraktor yang kerja sama dia akhirnya gulung tikar. Saya ketemu dengan beberapa orang yang gulung tikar itu. Nah, terus dari mana biaya makan untuk anak dan istrinya, kan begitu ya teman-teman ya. Nah ini sama sekali nggak nempel di otaknya teman saya itu begitu. Nah teman saya yang kedua ini juga sangat abai dengan kewajibannya. Dia tidak mengerti bagaimana temannya telah rela mengesampingkan kebutuhannya yang lain demi memberi pinjaman padanya tanpa bunga lagi kan begitu ya. Namun malah dianggap sepele. Bertahun-tahun tidak dibayar, malah barangkali dia sudah lupa kalau dia punya utang. Lah kalau yang ngutangin ya gak bakal lupa kan, janjinya pinjem kan, bukan minta.
Nah teman-teman, kalau kita perhatikan polanya, teman saya yang pertama tadi mengabaikan hak orang lain demi mendapatkan laba yang lebih besar ketika memutar uang para subkontraktornya di luar batas perjanjian pembayaran. Intinya sih teman saya ini digerakkan oleh sifat serakah. Serakah kalau ditelusuri lebih jauh akan bermuara pada rasa takut. Takut uangnya berkurang, takut kalau membayar hak orang lain akan mengurangi pundi-pundi rupiahnya. Mental miskin kan? Nah, pada teman saya yang kedua, sebenarnya mentalitasnya ya kurang lebih aja. Setiap kali dia berutang, giliran mau membayar, dia merasa takut. Takut uangnya berkurang, takut duitnya kurang gitu kan. Takut gak ada di tangannya lagi, dan sekali lagi ini mental miskin. Padahal baik haknya orang yang harus dibayar dan utang yang wajib dibayar itu bukanlah hak miliknya. Ya, haknya orang yang harus dibayar dan utang yang wajib dibayar itu bukanlah hak miliknya. Namun mental miskinnya telah menipunya. Semua yang sudah masuk itu adalah hakku. Akunya menempel sangat kuat pada harta benda itu tadi. Egonya sedemikian besar sehingga hak orang lain bukanlah prioritas bagi mereka. Nah, mental miskin yang mereka pelihara tanpa mereka sadari telah benar-benar membuat mereka jatuh miskin. Mereka ingin kaya, namun rasa yang mereka pelihara adalah rasa miskin. Orang kaya itu kalau punya kewajiban terhadap orang lain pasti menjadi prioritas. Mengapa? Ya karena mereka merasa mampu. Waktunya bayar hak orang lain, kalau sudah semua sesuai kontrak ya dibayar. Waktunya bayar hutang, karena akannya pinjam ya dibayar, kan begitu ya. Mereka membayar karena mereka merasa mampu, merasa cukup. Nah, orang yang tidak membayar kewajiban dan utangnya adalah orang yang merasa tidak cukup. Rupanya inilah yang terjadi pada kedua teman saya itu tadi. Mekanisme semesta hanya bekerja sesuai frekuensi rasa yang diterimanya dan mengembalikan pada sumber rasa itu sesuai kehendaknya. Itu baru rasa dari si pelaku itu sendiri ya teman-teman ya. Belum lagi kalau orang yang dizaliminya itu merasa tidak ikhlas dan terus mengganjal di hati. Anda tahu kan, doa orang yang dizalimi itu kan ampuh. Sebenarnya ya, bukan mereka berdoa agar si penzalim jatuh miskin ya, saya rasa tidak seperti itu. Namun vibrasi mereka itu ditangkap oleh mekanisme semesta sebagai sebuah ketidakseimbangan energi yang koordinatnya jelas mengarah kepada si penzalim itu tadi. Nah, ketidakseimbangan energi ini kemudian disetarakan oleh mekanisme semesta melalui kejadian-kejadian yang membuat si penzalim jatuh miskin. Jadi kejadian seperti ditipu orang, dia menghutangi orang lain lalu ditinggal lari, proyek yang gagal, sakit yang menghabiskan harta dan sebagainya. Itu hanya sekedar alat untuk menyeimbangkan energi antara si penzalim dan yang dizalimi. Teman-teman, kondisi seperti ini biasanya sering terjadi ya, karena kebiasaan menggampangkan hak orang lain itu tadi. Dia menganggap semua orang berpola pikir sama seperti dia. Nah, saya jadi mengerti mengapa kita disuruh membayar hak orang lain sebelum keringat mereka kering. Ini bukan lagi masalah fisikal dan etika lagi ya. Ini jauh lebih berat. Ini adalah masalah rasa, masalah vibrasi. Rasa atau vibrasi adalah alat komunikasi mekanisme semesta dengan realitas kehidupan kita. Jadi hati-hati, jangan macam-macam dengan ini. Jadi kalau Anda merasa punya mental menggampangkan, ini saran saya untuk Anda. 1, Anda jangan ngutang pada keluarga atau teman Anda karena Anda cenderung akan menggampangkan. Ngutang saja pada lembaga resmi karena di sana ada perjanjian hitam di atas putih dan Anda akan jauh lebih disiplin. Yang kedua, jangan menunda-nunda hak orang lain yang seharusnya sudah bisa Anda bayar. Hanya karena Anda punya kepentingan lain untuk memuaskan ego Anda sendiri. Dan yang ketiga, Anda boleh flashback ke masa lalu Anda tertipu, sakit berat, musibah dan sebagainya.
Salah satunya adalah karena faktor pengabaian Anda ini. Ini sekedar alat agar Anda jatuh. Nah begitu teman-teman. Ini sekedar saran saya saja ya, berdasarkan apa yang saya dengar, saya lihat dan saya alami. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, dan tentu saja ini juga pengingat yang penting buat saya pribadi agar tidak menggampangkan hak orang lain. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolin kali ini bermanfaat buat Anda, buat saya juga, buat kita semua, dan mudah-mudahan nanti di lain waktu kita ngobrolin masalah lain yang jauh lebih menarik dari ini. Terima kasih sudah menemani saya sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.